Good morning, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kami akan berbagi bagaimana cara memahami dan menguasai text analytical exposition text secara menyenangkan, mudah, gampang, dan cepat. Hello guys, everybody. Pasti kalian pernah menjumpai kalimat atau tulisan yang berisi tentang opini ataupun pendapat, atau mungkin pertanyaan yang meminta pendapat. Misalnya seperti contoh ini. Do you agree that music is important in our life? Dan jawabannya, opininya, yes, I do. Music has certain role completing our day. Today activities. Dalam bahasa Inggris, sampel kalimat tersebut yang menyatakan opini yes, I do, music has a certain role, bla 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 itu adalah termasuk pada kalimat analytical exposition, jenis analytical exposition. Berikutnya, kita lanjut untuk memahami definisi text analytical exposition itu seperti apa. Dalam bahasa Inggrisnya, inilah definisinya. Definition of analytical exposition text. It is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi pada teks ini, dia akan mengelaborasi pemikiran ataupun ide dari penulis tentang fenomena yang ada di sekitarnya, tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya itu dielaborasi oleh si penulis. Berikutnya, pemahamannya demikian. Analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or reader that something is the case. To make the persuasion stronger, the speaker or writer gives some arguments as the fundamental reason why something is the case. Maknanya kurang lebihnya seperti ini dalam bahasa bebas. Jadi text analytical exposition itu adalah a type of spoken or written text. Jadi jenis teks yang bisa dituliskan, bisa juga diucapkan, spoken, that is intended, yang dimaksudkan to persuade, untuk membujuk the listener atau the readernya, pendengar atau pembacanya, bahwa sesuatu itu adalah perlu untuk dibahas atau penting untuk dibahas. Something is the case. Berikutnya, to make the persuasion stronger, untuk membuat bujukannya tadi semakin kuat, lebih kuat. The speaker or writer, jadi penulisnya atau pembacanya, penulis ataupun pembicaranya, give some arguments, memberikan beberapa argumen pendukung, as the fundamental reason why something is the case, sebagai alasan yang fundamental, alasan yang mendasar kenapa sesuatu fenomena tersebut adalah menjadi permasalahan atau perlu untuk dibahas. Keterangan dalam bahasa Indonesia full seperti ini. Analytical exposition text itu berisikan pemikiran penulis tentang hal-hal atau fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Bisa berhubungan dengan benda, kejadian, atau tempat. Nah, dalam hal ini fenomena tersebut perlu untuk dibahas atau perlu untuk mendapatkan perhatian dan lain-lainnya. Teks analytical ini termasuk dalam argumentative text karena menunjukkan suatu pendapat terhadap sesuatu. Selanjutnya diberikan argumen-argumen pendukungnya. Argumen 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya, tadi dinyatakan bahwa setelah
topik utama atau pendapat utama, opini utama disajikan di alinea 1, berikutnya alinea argumen atau pendukungnya. Nah, pada bagian argumen ini, argumen 1, 2, 3, dan seterusnya tersebut, penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang di alinea 1 tadi, yang telah disampaikan sebelumnya. Dukungan tersebut disebut sebagai argumen. Biasanya, dalam teks analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Jadi minimalnya 2. Argumen 1, argumen 2. Pemahamannya, semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas atau itu penting atau membutuhkan perhatian. Berikut pemahaman teori di atas tadi akan disajikan bersama contohnya. Teksnya ini berjudul, titlenya Cars Should Be Banned in the City. Tesis pada bagian 1 dinamakan tesis, istilahnya Cars should be banned in the city. As all we know, cars create pollution and cause a lot of road death and other accident. Dalam hal ini, si penulis menyampaikan ide utamanya bahwa cars should be banned, harus dilarang in the city. Itu ide utamanya. Dinyatakan dalam tesis bahwa itu harus dilarang di city. Kenapa? Karena we all know cars create pollution, bla bla bla, sampai dengan accident. Pada alinea berikutnya, alinea 2 dan alinea 3, ini merupakan argumen dari penulis untuk mendukung ide utama di alinea 1 tadi, di judulnya juga. Demikian argumen 1. Firstly, cars, as all we know, contribute to the most of the pollution in the world, bla bla bla. Kemudian secondly, argumen yang kedua, the city is very busy. Argumen 1, penulis menyatakan bahwa the cars, we all know, contribute most of the pollution in the world. Jadi menyumbangkan polusi yang paling banyak di dunia ini. Dan seterusnya dia berikan penjelasan pendukungnya di kalimat berikutnya itu. Pada alinea yang nomor 3, ataupun argumen keduanya, penulis menyatakan, secondly, the city is very busy. Kota tersebut sangatlah busy, sangatlah sibuk. Banyak pedestrian wander, banyak itu pejalan kaki, heran. Cars commonly hit pedestrian in the city. Banyak sekali mobil yang menabrak, nabrak pejalan kaki yang ada di kota yang sudah menggunakan jalur pedestriannya itu, dan which causes them to die, dan mengakibatkan pedestrian tersebut meninggal. Cars today are our road biggest killers. Nah, sekarang ini dinyatakan dalam teks ini bahwa mobil-mobil tersebut adalah paling besar untuk menjadi pembunuh di jalan tersebut. Berikutnya, pada alinea keempat, atau istilahnya di sini argumen nomor 3-nya adalah thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework, and especially to talk to someone. Ini yang mendukung ide utama di atas tadi, judulnya dan di alinea 1 tadi, bahwa mobil itu sangatlah bising, very noisy, bising ya, noisy. If you live in the city, jika kalian tinggal di kota, you may find it hard to sleep. Wah, angel turu, sulit untuk tidur pada malam hari, atau mungkin konsentrasi pada pekerjaan Anda, dan khususnya untuk berbicara dengan orang lain. Kemudian pada alinea penutupnya, reiteration atau conclusion-nya disimpulkan, menegaskan kembali, in conclusion, cars should be banned from the city for the reasons listed. Jadi penulis menegaskan pada kesimpulannya, reiteration-nya, yaitu bahwa
Car should be banned, benar-benar harus dilarang untuk ada di kota karena alasan-alasan yang dinyatakan di atas tadi. Nah, sangat mudah juga menyenangkan kan memahami teks analytical exposition berdasarkan analisa pengertian teks tersebut. Thank you for watching, like, share, subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Sayonara.